Oke. Ya, terima kasih sekitar, 12-an ya. Mhm. Saya minta satu asrot untuk hari ini. Siapa yang berkenan untuk yang sudah berhasil, bisa minta tolong sekalian jadi asisten sorot, sekalian belajar, sekalian praktik, sekalian ngajarin temennya. Terus saya mau kasih tahu kalian untuk mengerjakan transaksi yang kemarin sampai selesai. Kalau ada masalah dan sampai sekarang belum selesai nggak apa-apa. Nanti setelah, pertemuan ini, saya akan bagikan, video rekaman Zoom kita kemarin dan hari ini dari transaksi 1 sampai transaksi 30. Jadi nanti kalian bisa otak-atik saat kalian libur. Terus waktunya sampai kapan, Bu? Waktunya sampai karena ini kita ngejar activate dari dari database Accurate kalian, jadi harus selesai maksimal minggu depan, karena minggu depan sudah lebaran, ya hari Minggu ya. Saya kasih waktu sampai hari Minggu, Senin itu udah takbiran, jadi ya kalau bisa sebelum takbiran, hari Minggu ngerjain, terus Senin dini hari sampai jam 12 malam ya, saya kasih batas waktu, Minggu jam 12 malam, kalian selesai. Jadi Senin saya bisa record, pekerjaan kalian. Seselesainya, nggak harus selesai semuanya, semampu kalian, sebisa kalian. Kalau ada yang mau tanya, kalau saya nggak bales atau saya udah mulai sibuk ngerjakan rumah, karena dari kemarin nggak ngerjain rumah ya, masih ngurus yang lain-lain di kantor. Nah, itu kalian bisa nanya temennya yang udah berhasil. Kalau nggak bisa cari di YouTube. Nanti kalau saya pegang HP, saya cek HP, saya baca, baru saya juga usaha bantu ya. Gitu ya teman-teman. Baik, Bu. Oke. Ya, siapa yang hari ini mau jadi asrot? Ayo kita berlatih bersama. Sambil saya menyiapkan formulir presensi, karena ini kelas pengganti. Siapa? Mau ditunjuk? Oke, kalau ditunjuk saya mau Mbak Mia Audina. Saya pakai HP, soalnya laptop saya nggak bisa buat Zoom. Oh ya udah, berarti nggak bisa Mbak Mia. Januar Arafi, itu Mbak atau Mas ya fotonya? Cowok ya? Bagaimana, Bu? Saya pakai Ah, HP tuh, Bu. iyalah kok udah pakai HP. Siapa ini yang siap nih jadi asrotnya? Ayo supaya kita segera selesai. Kalian juga enak toh kalau udah selesai, gak ngopo-ngopo maneh. Sopo iki? Mbak Ega lagi? Ya wis lah, nggak apa-apa Mbak Ega yuk, bantu saya yuk Mbak Ega yuk. Oh sih, belum tak atur multiple-nya. Nah, sudah. Mbak Ega, saya minta dibantu ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ega. Transaksi ke-16.
Mhm. Oke ya, langsung ke transaksi 16. Silakan dibuka modulnya. Teman-teman yang lain juga yang pakai HP, saya harap juga ngadep laptop sambil nyimak. Terus yang belum sampai, ya kalian sambil nyatet-nyatet lah, pasti ada gunanya, ikut menyimak step by step untuk dokumen 16 sampai 30. Transaksi 16 tanggal 18 Januari, perusahaan menambah barang baru pada list barang. Nah, dia nambah produk yang dijual ya, yaitu tepung sukun. Oke, siapa yang mau coba jawab? Kita harus masuk ke menu apa? Oke, Mbak Uslifa, silakan. Menu persediaan, lalu yang barang dan jasa, Bu. Oke, betul sekali. Nilai plus. Ega Asrot, Uslifa. Jawab. Ya, silahkan menu persediaan, lalu barang jasa. Seperti waktu kita bikin promo kemarin ya, cuman bedanya ini kan hanya barang, bukan paket. Agak kurang stabil ya sinyalnya Mbak Ega ya. Ya, oke. Nah, ini dia. Kita kan nambah kategori barangnya. Silahkan pilih kategorinya. Karena ini tambahan, maka umum aja. Masuk ke kategori umum. Ya. Terus barang jasa tetap. Nama barangnya apa itu, Mbak? Tepung sukun. Terus jenis barangnya. Tetap persediaan ya. Satuannya bungkus, ya kan? Satuannya bungkus tuh. Ya, terus lanjut Mbak, penjualan
Oke, nggak apa-apa. Mbak Uslifa bisa bantu saya nggak? Saya pakai HP, jadi mungkin pindah ke laptop dulu ya, Bu. Butuh waktu. Oh iya, take time nanti aja berarti yang transaksi tengah-tengah. Mbak Agnes? Agnes kelas ini bukan sih? Bukan ya? Mbak Yesika baru join. Ada nggak yang bisa jadi asrot untuk yang sekarang? Mbak Karisa? Oke, Mbak Ega, kalau sinyalnya kurang stabil daripada loadingnya agak lama ya, di stop. Maaf Bu, saya juga Recordingnya. pakai HP. Mbak Yesika juga pakai HP. Mbak Karisa? Saya juga pakai HP Bu. Oh, itu Mbak Karisa. Ini ada yang jadi asrot gak nih? Izin Bu, saya pakai laptop cuman tadi agak telat masuknya. Ah, nggak apa-apa. Tapi yang kemarin 15 selesai ya, Mbak? Selesai Bu. Oke, silahkan Mbak Aprilia Retno Sasviranti. Bentar, catat dulu Mbak Aprilia. Oke. Bisa share screen, Mbak? Sudah terlihat Bu. Ya. Oke, sudah. Ya. Oke ya. Bukti terima kasih Mbak Aprilia. Mbak Aprilia menayangkannya enak nih, bisa langsung 2 ya. Kita bisa sambil baca sebelahnya, sebelah kanan adalah modulnya, sebelah kiri adalah accurate-nya. Tadi kita sudah masuk ke menu persediaan, terus barang dan jasa. Terus tadi kita menambahkan untuk tepung sukun, kodenya ITM 009, harga jualnya 15.000. Ya, silakan Mbak, kategori barangnya umum karena kita menambahkan dari yang awal dulu kita impor data. Terus nama barangnya tepung. Oh, ini kodenya ITM, Mbak. Kode barangnya di pensil itu hijau, diklik. Terus itu diklik manual sesuai dengan yang di tabel ITM 009. Satuannya bungkus. Jenis barangnya persediaan aja, biarin aja. Itu bungkus. Kalau belum ada bisa tambahkan, tapi ini klik manual. Nah, tuh. Terus sudah semua diisi. Ke penjualan atau pembelian tab yang setelahnya itu, silahkan harga jualnya dimanualkan, tulis manual 15.000. Kita nggak ada diskon kan itu kan? Nah, ini cuma ada keterangan PPN 15.000. Terus PPN-nya itu kan jual beli barang akan dikenakan PPN. Berarti kita harus mengaktifkan PPN-nya. Di pajak itu paling bawah PPN, klik aja PPN. Nah, ya. Kalau coba turun ke bawah. Nah, ini kan dasar pengenaannya 100% benar. Terus PPN-nya sudah aktif. Oke ya, sudah selesai. Kalau sudah, silakan coba lihat di saldo adakah yang bisa diisi untuk informasi setelahnya. Coba kuantitas. Nggak ada ya, nggak ada informasi ya. Kalau nggak ada informasi, silahkan bisa langsung di save.
Ya, oke. Terima kasih. Sekarang di-scroll dulu untuk transaksi selanjutnya ada berhubungan nggak sama yang tadi? Oh, ini dia habis nambahin kategori, baru sekarang dia beli ya. Transaksi ke-17. Perusahaan membeli persediaan secara tunai kepada CV tepung manis dengan detail sebagai berikut. Nah, setelah dia udah nambahin kategori, sekarang dia beli secara tunai. Tunai berarti langsung dibayar pakai COD. Berarti gimana? Ke menu, siapa yang mau coba jawab? Tadi Mbak Uslifa udah. Menu pembelian. Sebutkan nama atau raise hand boleh deh. Saya Bu Yesika. Mbak Yesika. Oke. Menu pembelian terus Ke faktur pembelian. ke faktur pembelian. Ya, betul ya. Sesuai dengan bukti transaksinya. Terus pemasoknya siapa itu? Tepung manis. Manis gitu ya, Rawis. Tulis manis. Nah, oke. Tepung manis tanggalnya 19 Januari 2018. Terus ada nomor fakturnya ternyata di situ. Manis garis miring 4545 ya kan. Terus dia beli apa? Silahkan isi kuantitasnya, jenis barangnya, sukun gitu kan, sukun. Nah, udah ada ya. Tadi kita udah menambahkan tepung sukun. Beli berapa? 500. Harganya per bungkusnya 5.000. Klik manual di situ. PPN kena ya, kena PPN kalau sudah dilanjut. Nah, jangan sampai lupa PPN-nya diatur 10%. Ada nggak yang harus diisi informasinya? Silahkan klik dulu. Tuh, tanggal 19 Januari, ya kan? Tanggal pengirimannya di hari yang sama kan itu di bawahnya itu 19 Januari 2018. Benar Mbak itu 2018 sudah? 19 Januari. Oke, udah benar. Syarat pembayarannya ini tunai, berarti apa? COD. COD, Bu. Ya, betul sekali. Turun ke bawah, ada nggak yang harus kita isi lagi? Faktur pajaknya udah sama ya, 2018. Ya. Kalau sudah, cocokkan nominalnya yang paling bawah itu. Ada kotak-kotak banyak sekali. Udah cocok? Udah Sudah, cocok? Bu. Ya, kalau sudah, karena ini langsung dibayar, maka kita klik proses. Proses pembayaran. Tunggu dulu, sabar. Terus disesuaikan, Mbak, seperti dokumen 17.2. 19 Januari 2018. Ini yang penting tahunnya nih, jangan sampai salah. Soalnya kita ngelihatnya nggak full ya itu ya. Dipastikan. Terus banknya itu dibayar melalui bank, ya kan? Bank secara tunai atau lainnya. Jumlahnya 2.750.000. Benar. Yang di bawah udah sesuai informasi apa yang harus kita isi di informasi. Keterangannya pembayaran untuk pembelian
secara tunai. Pembelian secara tunai. Oke, kalau sudah silahkan dicetak atau di-save. Cetak ya nggak apa-apa, nanti kita lihat kan sesuai nggak sama yang di dokumen 17.2 itu. Ya, oke. Udah cocok ya, nomor faktur juga udah cocok, tanggal faktur juga. Kalau sudah, kita lihat transaksi ke-18 apakah masih berhubungan? Oh, ternyata sudah tidak berhubungan. Berarti kalau udah nggak berhubungan, di-close aja. Yang transaksi ke-18, perusahaan tanggal 20 Januari meretur ke Boga Abadi atas tagihan tanggal 12 Januari. Berarti dulu yang udah pernah dibeli, diretur, dikembalikan. Nah, ini bedanya antara accurate sama Mayop. Kalau di Mayop kan nggak disediakan fitur retur, baik itu retur penjualan atau pembelian. Nah, kalau ini di accurate sudah ada. Caranya kita masuk ke pembelian, terus retur pembelian. Retur pembelian. Kita fokus ke dokumen 18 ya, teman-teman. Silahkan bisa diisi datanya. Pemasoknya siapa itu? Boga Abadi. Tanggalnya berapa? 20 Januari 2018. Retur dari faktur. Nomor referensinya. Di search aja, coba kolom kaca pembesar itu. Boga PI dicocokin ya sama yang di retur pembelian tuh bener nggak nomor referensinya? Yang PT Boga Abadi. PI 009 ya itu ya. Yang 0002 ada enggak? Yang itu sesuai nilainya ada nggak, Mbak? Coba di search lagi. Belum kelihatan ya. Tanggal 12. Nah, itu yang tanggal 12. Oh, bener. Yang itu ya? Berarti bener ya, Mbak, itu ya? Tampilannya kalau gede gini jadi atas bawah, nggak nyamping. Ya wis, itu ada itu dulu coba. Terus ambil yang diretur apa itu? Oh, ternyata maizena. Berarti yang tapiokanya jangan dicek, langsung aja diretur, lanjut, terus nilainya, kuantitasnya diubah, yang dibalikin kan cuma 10 toh itu. Berarti nilainya berapa? 120.000. Ya. Kalau sudah, ada nggak informasi yang harus kita isi di situ? Informasi tanggal faktur pajaknya udah 2018 ya, abaikan aja, oke. Kalau sudah, silahkan di save atau dicetak. Keterangannya belum, Bu. Ada? Ya, silahkan disesuaikan di informasi.
retur karena tepung rusak. Betul sekali itu. Untuk nomor dokumen retur itu ditulis nggak ya, Bu? Oh iya, ono ya di atas itu. PRT 2018 itu ya, Mbak ya? Ya, pokoknya semua yang ada di dokumen tulis semua asal ada ininya. Asal ada kolom di accurate-nya. Mohon maaf Bu, Kecuali tadi RT 2018 berapa ya Bu? gimana? Tadi yang nomor dokumen retur PRT 2018. Cari yang tanggal 12, Mbak, sesuai dengan soal. Saya nggak hafal kalau nomor itunya, nomor fakturnya, tapi Tadi Nah, itu berarti boga garis miring informasi 2018. Oke, Mbak. yang dokumen tadi yang di informasi lainnya itu loh Bu. Tolong bukain dulu Bu. Oh iya, berarti minta Nah, tolong Mbak Aprilia. Piye? iya. April itu PRT 2018 kosong. Ya itu di dalam soal itu loh, Mbak. Tinggal Saya dilihat tambahin ya, Mbak. ini. Belum, soalnya pakai HP jadi nggak bisa lihat soal. Oh ya, kamu buka sendiri modulnya. Kalau nggak bisa lihat tayangan lengkapnya, makanya kamu siapa aja yang nggak bisa melihat secara lengkap yang ditayangkan penyaji, buka sendiri modulnya, pakai laptop sendiri atau pakai HP yang lainnya sendiri. Tapi kalian sambil lihat. Kalau kalian nggak lihat modulnya, nggak bakal iso ngerjain dewe nanti. Oh, baik Bu. Jangan ngandelin kita ngomong karena nanti pas lihat modulnya, pas ngerjain bingung, wah yang diomongin yang mana ya tadi ya? Kalau sambil lihat modulnya, kalian paham, oh ini yang diomongin yang nomor retur tuh di bagian bawah tulisan retur pembelian ya itu ya. Oh nomor referensi itu yang di bawahnya lagi yang PI itu. Jadi kalian ngerti. Soalnya besok kalau ujian ya kayak gini, ujian tuh ya cuman ngapalin tempat-tempatnya ini aja. Oh, ini keterangan dimasukin ke I. Oh, nama barang dimasukin ke akun perkiraan. Kok kuantitas nanti disesuaikan gitu. Kalau nggak lihat modulnya pasti nggak bisa besok tes CAP. Ini latihan kayak gini tuh cuman membiasakan aja sih sebenarnya. Biasa, kalian udah biasa lihat dokumen, udah biasa lihat accurate, nanti lama-lama transaksi apapun wis bakal terbiasa aja kayak kalian main handphone. Oh, buka Instagram tuh di sini. Oh, lihat home tuh di sini. Oh, search tuh di sini. Gini aja sebenarnya. Jadi latihan ini enggak memaksa kalian untuk paham, tapi memaksa kalian untuk biasa. Biasa menggunakannya, sebenarnya gitu aja. Saya juga baru belajar karena ngajar kalian ini. Kalau nggak ngajar, saya juga nggak tahu apa ini accurate. Dulu tes accurate juga nggak yang bisa-bisa amat, nilainya minimal gitu kan, minimal lulus baru. Ya sama-sama belajar kita. Gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya supaya kalian besok kalau tes CAP itu wis biasa, bukan wis mudeng. Saya nggak menuntut kalian mudeng, enggak. Wis biasa mengoperasikan accurate sama lihat transaksi. Nah itu pasti insya Allah nanti lulus semua CAP-nya. Karena apa ya wis karena biasa itu. Gitu ya teman-teman. Lanjut ya. Mbak Aprilia Retno. Udah diisi ya Mbak semuanya, yang ada di dokumen udah masuk semua informasinya, PPN udah 10%, nilainya udah cocok. Kalau udah silahkan bisa di-save atau dicetak. Ya, cocok ya dengan dokumen 18. Oke. Sip, silahkan ditutup. Lanjut ke transaksi ke-19. Perusahaan melakukan pelunasan ke PT Floor dengan informasi sebagai berikut.
Ini transaksi, berarti kalau pelunasan itu timbul karena kita jual atau kita beli? Pelunasan utang, nah kan ya karena kita beli, berarti masuk ke menu pembelian. Terus pembayaran. Pembayaran pembelian. Nah, itu disesuaikan datanya. Kita cari pemasoknya siapa? Floor. Terus kita bayarnya pakai bank. Metodenya cek giro. Tanggalnya 22 Januari 2018, jangan sampai salah. Oke, terus tanggal cair ceknya berarti 31 Januari 2018, ya kan? Bisa lihat di dokumen ya. Oke, terus cek gironya nomornya berapa itu? Tulis dulu. CG B71177. CG B loh Mbak, duduk 8 tuh itu. B itu 8 apa B sih? Oh sorry 8. 8711. Udah bener belum Mbak? 8711 geser ke kanan. Diklik terus ke geser ke kanan. 77. Oke, udah bener. Di reload. Ambil dulu. Ambil data dulu. Kita punya nomor faktur yang 1827 kan itu di dokumen itu. Toh yang dicari yang 8.900.000. Berarti yang lainnya uncek aja udah. Pokoknya cocokin aja sama modul. Itu yang dicari. Terus apa sudah sesuai antara nilai pembayaran dengan faktur yang dibayar? Coba diturunkan, bisa kelihatan nggak? Sudah 8.900.000 Mbak. Cocok nggak yang di bawah itu? Yang di situ cocok nggak? Apa dikecilin dikit deh? Di kontrol minus. Tetap nggak bisa ya? Tetap kurang naik ya? Oh berarti tabmu nggak bisa juga deh naikin. Nah oke. Udah cocok. Yuk Mbak kembalikan lagi ke yang tadi. 8.900.000 udah cocok. Keterangannya ada yang bisa diisi, ternyata bisa. Pelunasan untuk nomor faktur 1827. Kalau sudah, silahkan di-save atau dicetak. Oke, di-save ya sama Mbak April. Oke, selesai. Lanjut ke transaksi yang ke-20. Silahkan dilihat itu di sebelah kanan, udah ditayangkan. Apakah masih pembayaran pembelian? Ternyata udah enggak. Kita jual kredit sekarang. Jadi itu di close aja Mbak, tab yang pembayaran pembeliannya. Yuk, langsung ke menu penjualan, terus faktur penjualan. Faktur penjualan, dia jual kredit, berarti bukan COD ya. Pelanggannya siapa? Nah, itu sesuaikan dengan dokumen 20. Pelanggannya siapa? Sehati. Tanggalnya berapa? 23. 23/01/2018. Jangan sampai salah tahunnya. Terus kalau sudah karena dia jual, maka isi barangnya. Apa yang dijual? Tepung sukun. Sesuaikan kuantitasnya 200. Dapat diskon enggak? Oh ternyata enggak ada. Totalnya diklik dulu sampai 3 juta ya. Lanjut. Sebelum lupa PPN-nya jangan lupa cocokkan dulu daripada salah. Ya. Oke, tambah lagi beli apa lagi ya si kue sehati itu? Tepung roti. Berapa? 100 bungkus.
Totalannya, oke, cocok. Beli apa lagi? Terigu. 350, harganya udah cocok. Ya, lanjut. Pajak udah, informasi lain apa yang harus kita isi di situ? Itu ada info tanggal kirim. Nomor PO-nya nggak ada. Tanggal kirim 23 Januari. Benar ya, 2018. Nah, oke. Terus faktur pajaknya udah cocok. Keterangannya? Netnya biarin aja karena itu kredit toh. Keterangan penjualan secara kredit. Nilainya udah cocok ya yang di bawah ya, 19 juta. 1, 2, 3, 500, pajaknya 10%. Kalau sudah cocok semua, silahkan di save atau dicetak. Kita masuk transaksi yang ke 21. Ya, the last 10 transaction. Transaksi ke-21 sudah bukan jual kredit lagi, tapi kali ini jual tunai. Jual tunai. Faktur ya, faktur penjualan. Persis seperti yang biasanya kita kerjakan kalau kita jual tunai berarti gimana? Nah, itu kan tinggal diulang-ulang aja sampai kalian hafal. Pelanggan tunai, benar. Tanggalnya 24 Januari 2018. Oke. Terus, kemana? Ini carinya. Tapioka. Berapa belinya? 400. Harganya udah cocok? Oke, dapat diskon nggak? Enggak, tapi kena PPN. Nah, PPN-nya jangan lupa disesuaikan tarif 10%. Jangan diapa-apakan dulu informasi. Nah, ada nggak yang harus kita ganti dari situ? Nomor PO, ada nggak nomor PO? Nggak ada. Tanggal faktur pajak, udah cocok. Itu tanggal pengiriman udah cocok, Mbak. 24 Januari 2018. Oke. Sama ya, karena tunai ya. Terus keterangan penjualan secara tunai. Diskon udah cocok, angkanya yang di bawah PPN 10% udah cocok. Kalau sudah langsung dibayar. Langsung dibayar berarti diproses pembayaran. Sabar dulu, tunggu. Oke, sesuaikan dengan dokumen 21 strip 2. Dia bayarnya pakai kas. Terus metode tunai lainnya, tanggalnya 24 Januari 2018. Benar ya, 2018, Mbak? Oke. Yang dibayar berapa? Semuanya, berarti di-reload aja. Udah sama? Yang dinilai yang di bawah udah sama juga. Sekarang I, keterangan. Udah sama ya. Keterangannya apa? Tuh di dokumen paling bawah. Penerimaan penjualan secara penjualan. Secara tunai. Oke, kalau sudah cocok semuanya silahkan di save atau di print. Lanjut ke transaksi yang ke-22. Apakah masih tentang penjualan tunai? Oh, ternyata udah enggak. Silahkan di-close. Tanggal 25 Januari, perusahaan menerima retur penjualan dari toko kue Sehati. Berarti kita klik pelan-pelan, Mbak. Tadi temennya masih
yang ketinggalan nanti di-close dulu aja, ulang. Nah, karena retur penjualan, kita ke menu penjualan, terus retur penjualan. Udah, diklik aja retur. Nah, di sini lengkapi datanya sesuai dengan dokumen yang ada di nomor 22 itu. Apa aja yang harus dilengkapi? Pelanggannya siapa pelanggannya? Pelanggannya Sehati. Tanggalnya 25 Januari. Terus apalagi yang harus dicari? Oh, itu cari fakturnya. Lihat di faktur yang di SI itu ya, yang di pengembalian itu. Nah, cocok nggak sama yang di dokumen 22? Tanggal 23 Januari aja pokoknya ya, itu. Oke. Kalau udah cocok, silahkan ambil. Yang diretur apa? Oh, yang diretur ternyata cuma tepung sukunnya doang. Silahkan dilanjut. Dan yang diretur pun nggak semua, tapi cuman 15 bungkus. Berarti kuantitasnya disesuaikan, yaitu 15. Udah cocok, 225.000, PPN-nya dicentang, udah disesuaikan ya, PPN 10%. Nah, kalau nilainya udah cocok, I-nya apa udah ditambahin informasinya? 25 tanggal. Faktur pajaknya itu tahun berapa, Mbak, itu? Yang di situ. Oke, otomatis ya. Biarin aja, nggak apa-apa. Terus bawah sendiri no dokumen retur, mau dicatat nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa sih. Karena itu dokumen ya, yang nomor dokumen tuh biasanya udah otomatis aja gitu ketulis kalau dokumen judulnya. Terus keterangannya apa itu? Bungkus tepung rusak dan tidak dapat dijual kembali. Ya, lihat di dokumen 22. Ditunjukin Mbak keterangan tuh yang mana Mbak Aprilia? Kalau di dokumen, nah ya itu di bagian bawah ya. Itu yang dijadikan tulisan di info lainnya bagian keterangan. Terus totalnya, lihat sebelah kanannya. Udah cocok ya yang di bagian bawah sama yang di dokumen sebelah kanan bawah. Kalau udah cocok, silahkan dicetak atau disimpan. Coba cetak, Mbak. Dokumen retur itu kayak apa? Itu tadi yang tanggal faktur pajaknya itu tetap otomatis tanggal 23 ya, Bu? Nggak diganti tanggal 25? Nggak apa-apa sih. Sebenarnya nggak diganti aja nggak apa-apa itu, Mbak. Masih bulan Januari tuh yang penting. Tahun 2018. Diganti 25 nggak apa-apa. Tetap otomatis dari sana juga nggak apa-apa. Yang penting tahunnya sama gitu kan. Januari 2018. Nah, ini PPN ya sama ya, bentuknya hanya sedikit berbeda tapi infonya sama. Oke. Ya, kode barangnya beda. Ini kayaknya mungkin ngaruh karena tadi di umum sama yang di kategori tepung. Nggak apa-apa. Yang penting nilainya sama. Oke. Silahkan ditutup. Kita lanjut. Transaksi 23, apakah masih tentang retur? Oh, ternyata enggak. Udah bukan retur lagi. Silahkan di-close. Udah nggak hubungan sama yang tadi. Nah, tanggal 26 Januari 2018, pegawai kas kecil melakukan setor tunai ke bank senilai 6 juta rupiah. Nah, ini kita pilih menu mana? Siapa yang mau ini? Yang mau coba jawab? Yuk, nilai plus, nilai plus. Saya, Bu. Mas? Itu nanti di kas bank.
Menu Oke. kas dan bank, Mas siapa ini? Mas Januar. Oh, Mas Januar Arafi. Oke, Mas Januar Arafi. Ya, di Kasbang terus, benar. Terus? Terus kita pilih menu yang transfer, Bu. Sesuai dengan dokumen ya, Mas ya. Itu ya, judulnya kan transfer Ya, bank tuh transfer itu. bank. Terus? Terus itu yang darinya itu dari kas. Tanggalnya dulu, tanggalnya yang di atas dulu. Tanggalnya dulu. Biar Tanggal 26 Januari kelewatan. 2018. Oke. Terus darinya itu dari kas. Oke benar, dari kas. Lihat, Spokman lihat di dokumen sebelah kanan nih ya, Mas ya. Oh, Mas? Kenya ke bank. Iya. Nah, itu teman-teman kata Mas Januar Arafi, pokoknya ngisinya sesuaiin aja sama dokumen yang sebelah kiri itu kan dari. Terus ke, ya kan? Nilai Kalau transfernya 6 juta. nilai transfernya 6 juta. Terus piye meneh, Mas? Itu bisa di-save, bisa dicetak, Bu. I-nya masuk dicuekin. Oh, ya, informasinya itu store tunai ke bank senilai 6 juta. Iya, itu jangan sampai terlewat. Nanti kalau nggak ada itunya, buktinya beda sama yang di modul, ya kan? Nggak ada keterangannya nanti yang keluar. Oke, setor tunai ke bank senilai 6 juta. Nah, kalau sudah yakin tanggalnya cocok 26 Januari 2018, sudah, maka silahkan save atau cetak. Ya, di save sama Mbak Aprilia. Alhamdulillah sekarang jam berapa ini? Jam 11. Harusnya udah selesai ya. Gak apa-apa wes yo, cepet yo. 11.30 ding ya kita ya selesainya ya. Masih setengah jam cukup banget. Yang transaksi 24 sudah tentang penjualan tunai. Berarti transfer banknya di close. Ini bapaknya S kok nggak ini ya, nggak pindah-pindah ya. Di sini terus ya. Nah, udah. Kalau udah, sekarang kita lihat ke dokumen 24-1 sampai dokumen 24-2. Penjualan secara tunai dengan ongkos kirim. Nah, ini bedanya di sini ada ongkos kirim. Kalau tadi kita biasanya kan nggak ada ya, langsung aja nggak pakai ongkos kirim. Menu penjualan sama tetap kayak biasa. Terus faktur penjualan. Setelah itu cocokkan sama dokumen 24-1. Siapa ini pelanggannya? Oh, baking cake. Baking cake beli lagi, tapi dikenakan ongkir yang sekarang 27 Januari 2018. Udah benar ya Mbak? 2018 ya? Oke. Terus apa yang dia beli? Oh, dia beli roti, tepung roti berapa? 200 bungkus, harganya udah cocok 18.900. Total harganya, oke, nggak dapat diskon ya. PPN 11% lanjut. PPN ganti dulu, biar nggak lupa, kelewatan repot nanti. Lanjut, beli apa lagi dia? Oh, tepung tapioka. Tapioka 100 bungkus, harganya udah cocok. Oke. Total harganya 1470. Oke, udah cocok sama dokumen ya. Nah, kalau udah informasi ada yang bisa diubah nggak itu isinya? Informasi nomor PO nggak ada. Terus dia tuh pengiriman udah diubah ya Mbak, 27 Januari 2018. Syaratnya COD. Keterangannya
Penjualan tunai dengan ongkos kirim. Terus dari dokumen kita juga bisa lihat ada tulisan di atas keterangan ya, biayanya itu, biaya ongkos kirimnya itu merupakan pendapatan lain-lain buat kita, buat CV Surya Sejahtera. Ngaturnya di mana? Nah, di situ, Mbak. Itu kolom yang bulat-bulat ada RP-nya itu artinya tambahan biaya. Ada nggak tambahan biaya lagi dari proses penjualan tunai itu? Oh, ternyata ada. Masuk ke pendapatan lain-lain. Loh, kok wis ono, Mbak, ya tempatmu? Pendapatan lain-lain 100.000. Iya, betul sekali. Pinter, udah ada kan? Udah kita bawa dulu waktu impor akun itu, ternyata sudah ada, nggak perlu nambahin akun pendapatan lain-lain. Terus lihat nilai yang di bawah itu, apakah sudah cocok semuanya. 100.000 total biaya udah masuk, PPN udah masuk, totalnya udah sama. Kalau udah, silahkan coba diproses karena dia kan langsung bayar, ya kan? Silahkan diproses pembayaran. Masuk ke dokumen selanjutnya, yaitu dokumen 24 strip 2. Itu yang di modul itu, Mbak. Modulnya. Nah, disesuaikan. Dia bayarnya pakai apa? Oh, pakai bank. Metode bayarnya tunai lainnya. Yang dibayar berapa? Semuanya langsung dibayar. Tanggalnya 27 Januari 2018. Belum kesimpan. Oke, sudah. Kalau sudah, informasi yang lainnya, adakah yang perlu diubah di situ? Oke, keterangan penerimaan, penjualan, tunai. Nilai yang dibayar sama faktur dibayar udah sama ya, 5875. Kalau udah, silahkan dicetak. Coba Mbak, cetak. Default. Nah, ini dia. Memang formatnya berbeda, tapi judulnya sama, tanda terima, pembayaran, nomornya juga sama, terus nominalnya juga sama, nomor fakturnya juga oke. Ya, kalau sudah silahkan di-close, kita lanjut ke transaksi 25. Nih, transaksi 25 yaitu udah bukan tentang penjualan ya, udah beda lagi. Ini tentang mengeluarkan stok yang diretur oleh toko kue Sehati yang tadi tuh yang katanya bungkusnya rusak itu ya, agar memang tidak dijual kembali sehingga perusahaan melakukan penyesuaian. Penyesuaian persediaan, kita masuk menu ke, ya jelas judulnya persediaan, berarti ke menu persediaan, terus penyesuaian persediaan. Silahkan dicocokkan dengan data di modul. Tanggalnya 29 Januari 2018. Januari 2018. Ya, cocok. Terus apa itu yang disesuaikan? Silahkan cari. Tepung sukun. Yang disesuaikan berupa penambahan apa pengurangan?
pengurangan. Kenapa? Karena nggak bisa dijual, udah rusak, ya kan? 15 yang dikurangi. Silahkan, pelan-pelan aja Mbak, daripada laptopnya nanti ngeheng, ngulang lagi. 15 bungkus. Nah, terus keterangan. Ada yang perlu diisi nggak informasinya? Bungkus rusak dan tidak dapat dijual kembali. Terus di atas tuh kan akun penyesuaiannya, tulisannya apa itu? Ekuitas saldo awal, padahal kita disuruh menyesuaikannya di nih ya, akun penyesuaian di dokumen 25 ini loh, yang di atas ini. Yang di atas di bawahnya 29 Januari itu kan akun penyesuaiannya beban barang rusak. Nah, di situ ada enggak beban barang rusak? Oh, ternyata enggak ada. Kalau enggak ada, ini jangan di-close. Yang apa? Sekarang yang penyesuaian persediaan jangan di-close dulu. Kita tambahin tab baru, yaitu menambahkan akun penyesuaian persediaan dengan cara lihat di bawah sini nih, di bawah dokumen 25 ini nih. Cara menambahkan akun penyesuaian persediaan. 1. Masuk ke menu pengaturan. Yang paling atas, setting. Terus ke preferensi. Sabar, ditungguin aja. Yang penting nggak ngeheng. Kalau ngeheng, ngulang ini. Teman-teman yang lain bisa ngikutin? Ada yang ketinggalan? Sabar ya Mbak Aprilia. Bentar. Oke. Kalau nggak ada respon, lanjut ke akun perkiraan. Nah itu Mbak Aprilia udah ngeklik tuh, akun perkiraannya udah nyala. Silahkan diklik. Terus disuruh masuk ke persediaan. Persediaan itu yang di kolom atas itu loh Mbak. Ada kan? Barang jasa, perusahaan, penjualan, pembelian, persediaan. Yang di atas sebelahnya barang jasa. Warna abu-abu. Nah, itu persediaan. Itu ditambahin lagi, jangan dihapus ya. Ekuitas saldo awalnya jangan di-X, tapi tambahin aja di situ. Beban barang rusak. Beban barang rusak, cari. Nah, ada kan? Kalau sudah, silahkan disimpan. Tunggu dulu, sabar. Nah, sekarang kan udah otomatis ketutup tuh tadi. Nah, di situ kita tinggal klik beban barang di tadi ya, yang pas penyesuaian tadi. Nah, ini udah masuk. Kalau udah, cek lagi coba yang di bagian daftar. Pengurang 15. Nah, itu masih 0 kan? Harganya ada nggak di situ? Belum ada. Kalau belum ada, berarti silahkan coba bisa diambil. Kita ngambil, berarti yang udah langsung ada, nggak ada juga di situ. Sukun, ITM, pengurangan itu harusnya ada itu, muncul. Penyesuaian persediaan 75.000. Di ITM-nya diklik 2 kali juga nggak muncul ya Mbak ya? Di situnya.
Nggak muncul. Ini berarti ada yang salah tadi nih pas di barang jasa. Totalnya diklik bisa nggak, Mbak? Yang di bawah. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini harusnya muncul. Coba jangan di close dulu. Ke barang jasa dulu. Persediaan barang jasa. Terus ke daftar atau historinya kita. Historinya kita cari yang sukun. Mohon maaf, Bu. Oke. Ya, Mbak, silahkan. Itu kalau dicetak sudah ada nominalnya, Bu. Oh, otomatis ya, Mbak ya? Iya. Oh iya, terima kasih. Mbak, siapa barusan? Risma Indah, Bu. Risma Indah sih. Bentar, tak catat dulu. Nanti saya Risma Indah. 1. Nama panjangnya siapa sih, Mbak? Risma Indah Islami. Risma Indah Islami. Nah, tak catat dulu ya. Nanti saya belum nemu namanya. Oke, nilai plus. Terima kasih Mbak Risma. Berarti barang jasanya tutup Mbak. Nggak ada masalah berarti di situ. Memang harus dicetak dulu ya baru bisa muncul 75.000-nya ya. Oke, coba dicetak. Oh iya. Oke, terima kasih Mbak Risma ini ya. Berarti khusus untuk pengeluaran stok, catatan ini nggak seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya tuh otomatis di bawahnya akan muncul nominalnya. Ternyata untuk penyesuaian stok itu memang nggak muncul nominalnya, tapi begitu dicetak, nominal harganya itu muncul gitu ya. Itu catatan supaya kita nanti nggak kelamaan mikir di sini. Kalau tes ujiannya tuh CAP itu 4 jam. Soalnya biasanya ya segini banyak. Ini muncul setelah dicetak. Ya, kalau sudah berarti dokumen 25 clear sudah kita kerjakan. Lanjut ke dokumen yang ke-26. Dokumen ke-26 sampai yang terakhir itu sudah masalah penyesuaian. Berarti 5 transaksi terakhir ini udah masuk tanggal 31 Januari. Nah, ya kan, dari transaksi 26 sampai 30 itu udah tanggalnya sama 31 Januari semua. Udah nggak ada 32 Januari kan soalnya. Melakukan penyesuaian beban asuransi bulan Januari. Nilai asuransi dibayar di muka pada saldo awal merupakan nilai asuransi yang dibayar untuk 1 tahun. Oh, berarti kita kan nggak tahu ya nilai asuransinya yang 1 tahun tuh berapa, nggak ngerti nilainya berapa. Karena kita nggak tahu nilainya asuransi untuk 1 tahun selama 2018, kita disuruh buka saldo awal. Saldo awal tuh yang per 31 Desember itu. Caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Iya. Siapa? Raise hand coba. Raise hand, raise hand.
Siapa tadi yang mau coba jawab? Mbak Ega. Silakan Mbak Ega. Klik yang buku besar, terus pilih jurnal umum. Kita belum ngejurnal ya Mbak? Nah, Tetot, yuk siapa? Di close Mbak, kita nggak buka pembelian. Yo, siapa yang mau bantu Mbak Pusliva sama Mbak Aprilia sama saya? Ini kita belum menjurnal. Kita masih mau tahu dulu nilainya berapa. Nilai asuransinya itu berapa kan kita nggak tahu. Harus buka data awal, saldo awal. Yuk, benar tadi buku besar. Terus Coba menjawab, Bu. raise hand please. Loading ya, Bu. Mbak siapa ini? Mbak Arlian. Udah. Mbak Arlian Ya. Shirley. Ya, please kita mau tahu gimana caranya. Mbak Di Arlian akun Shirley. perkiraan. Masuk ke buku besar. Terus, Akun perkiraan. Ini Mbak Aprilia kemana ini? Oke, siapa yang mau membantu saya melanjutkan Mbak Aprilia jadi asrot? Sepertinya kuotanya habis ini Mbak Aprilia. Waduh, kasihan. Yo, siapa yo? Yang nggak ketinggalan hari ini siapa? Mbak Arlian bisa ngikuti tadi? Bisa, Bu. Oke, silahkan. Jadi asrot ya. Ya. Disorot. Ya, terima kasih. Enaknya kalau langsung praktek gini kan langsung selesai ya kita ya satu pertemuan. Dah nanti nggak usah ngerjain lagi, tinggal diingat-ingat lagi caranya. Tunggu dulu. Ya. Ini terlalu panjang. Dah, sudah. Terima kasih. Ya, ini terlalu panjang. Ini bisa cara ini bisa. Cuman terlalu panjang dan kita harus nyari kan. Nah, ini tak kasih tahu aja ya cara cepatnya ya. Silahkan di close Mbak akun perkiraan. Kalau kita mau lihat saldo awal daripada kita cari di akun perkiraan itu kan terlalu banyak ya munculnya. Kita ke buku besar, dicatat ya. Terus histori akun. Terus kita pilih tanggalnya. Dari tutup buku berapa? Kemarin saldo awal tuh berarti dari 31 Desember 2017. Dah, sampai dengannya nggak usah diisi. Kan kita cuma mulai saldo awal tuh. Cuekin aja yang itu, langsung di reload. Reload tuh yang gambar hijau. Nah, iya. Sorry, dipilih dulu Mbak tulisannya yang mau kita cari, searching. Di search dulu. Kita mau cari apa di situ? Asuransi dibayar di muka. Baru di reload. Keluar nggak angkanya? Nah, ini cara cepatnya. Kalau mau cari akun di tas A tutup buku dulu, carinya di buku besar, terus histori akun, terus kalian pilih ya. Bentar, ini masih ada yang join nih. Tunggu dulu, Mbak Aprilia terlempar dari Zoom. Halo, Mbak Aprilia.
Dirimu terlempar dari Zoom. Mbak Aprilia. Iya, Bu. Oke. Mohon maaf, Bu. Tiba-tiba hilang. Tapi accurate-mu nggak ngulang dari awal kan? Sepertinya tidak, Bu. Ini kan sudah masuk ke dashboard toh. Oke. Nah, ini ya tadi kita bahas Mbak Aprilia, kamu tak kasih tahu daripada nanti ketinggalan gara-gara tadi keluar dari Zoom. Mbak Arlian sudah bantu saya share screen. Yang pertama transaksi 26 untuk teman-teman yang baru join juga, Mbak Mia tadi juga baru join. Ini kalian masuknya untuk cari nilai nominal asuransinya, kalian cari di buku besar ya Mbak Arlian. Tadi tunjukin Mbak Arlian. Di buku besar. Terus histori akun. Bisa sih cari lewat akun perkiraan bisa, tapi kan harus scroll satu-satu cari-cari atau searching nanti lama juga. Kalau mau langsung fokus ke satu akun, maka pilih ke histori akun. Terus mau cari akun apa? Diketik ya kan? Kita kan mau cari akun asuransi dibayar di muka. Sesuai dengan transaksi 26. Terus karena kita carinya saldo awal, maka diganti tanggalnya. Sesuai tanggal saldo awal kita per tutup buku yang tahun lalu. Yaitu 31 Desember 2017. Sampai dengannya cuekin aja karena kita cuma butuh data awal tahun. Jadi di reload langsung. Begitu sudah di reload akan muncul saldo awal akun asuransi dibayar di muka, yaitu sebesar 48 juta. Ingat di soal tertulis bahwa nilai asuransi dibayar di muka di saldo awal 48 juta ini merupakan nilai asuransi yang dibayarkan untuk 1 tahun. Dimulai pada Januari 2018. Jadi asuransinya nih untuk selama tahun 2018, tapi CV Surya Sejahtera udah bayar duluan nih di muka. Noh, tak bayar noh setahun gitu kan. Langsung dari Januari sampai Desember. Nah, di dokumen 26 ini kita cuma disuruh nyesuaiin yang khusus bulan Januari aja. Tok 1 bulan. Berarti nilainya berapa? 4 juta, Bu. Iya, betul sekali. Mas siapa ini nilai plus? Mas siapa? Januar, Bu. Januar lagi. Hari ini kamu sudah plusnya sudah berapa? 2 ya? Mas Januar Arafi. Oke, berarti kan 48 juta dibagi 12 bulan. Berarti 4 juta per bulannya. Ingat-ingat ya, berarti saldonya untuk penyesuaian bulan setiap bulannya yaitu 4 juta. Nah, kalau sudah ketemu nilainya, baru tadi yang Mbak Uslifa tadi ngasih tahu. Kita masuk ke jurnal umum. Silahkan nggak usah di-close dulu, langsung ke buku besar terus jurnal umum Mbak Arlian. Nah, ini baru kita bikin jurnalnya tanggal berapa? Cocokin 31 Januari 2018. Terus kita gimana nyusun jurnalnya? Karena kita melakukan penyesuaian, maka jurnal asuransi dibayar di mukanya kan dikredit atau dikurangin ya kan? Terus beban asuransi kita juga dikurangin. Jadi jurnalnya yaitu beban asuransi, beban. Ini dicari itu, Bu, beban asuransinya. Iya, dicari. Kita manual di situ cari. Beban asuransi. Silakan diklik. Dia di debit. Benar. Totalnya berapa? 4 juta.
Oke, lanjut. Terus akun tandingannya apa tadi? Yang dikurangi lagi. Asuransi dibayar di muka. Ya kan? Tadi udah kita di mukanya udah 48 ya kita kurangin dong. Udah digunain Januari kok. Yang lainnya yang 44 juta masih tetap jadi asuransi dibayar di muka. Nah, seperti ini jurnalnya yang kita tulis di jurnal umum. Lalu informasi, Mbak, jangan lupa. Penyesuaian beban asuransi 2018, Januari 2018. Sebentar, tunggu ya. Laptop saya lowbat. Saya cas dulu. Oke, kalau sudah silahkan di save atau dicetak. Coba dicetak, Mbak. Ya, oh sama ya. Ya, ini di sini jadi muncul jurnalnya. Kalau di yang format lama, template lama nggak ada jurnalnya. Bedanya itu ternyata. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Nah, selanjutnya kita masuk transaksi 27. Ini sudah bukan tentang asuransi lagi. Silahkan ditutup jurnal umumnya dan histori akunnya. Transaksi ke-27 tanggal 31 melakukan pencatatan bunga bank. Nah, ini sebenarnya kalau kita mikir penjurnalan biasa, oh pendapatan bunga nih gitu ya. Tapi ternyata di sini ditulisnya oleh CV Surya Sejahtera tuh pendapatannya masuk ke pendapatan lain-lain. Oke. Berarti gimana nih? Kita masuk kemana ini? Kalau kita nyatet bunga bank sebagai pendapatan lain-lain. Siapa yang mau coba jawab? Kita masuk menu apa? Menu kas dan bank bukan, Bu? Yang bagian penerimaan. Ya, betul sekali. Siapa ini, Mbak siapa? Eka Fitriani, Bu. Mbak Eka Fitriani. Terima kasih, Mbak Eka Fitriani. Ya, ketemu. Oke, kas dan bank, lalu penerimaan. Terima dari siapa kita? Dari bank, gitu ya, sesuai dengan dokumen di nomor 27, ya kan? Di sebelah kiri itu dari bank. Nomor cek nggak ada. Tanggalnya 31 Januari 2018. Terus kita masukin kemana? Di search, pendapatan lain. Oke. Berapa kita terima? Manual kliknya. 276.000. Lanjut. Terus apa yang harus kita lakukan? Betul sekali Mbak Arlian udah mulai paham ritmenya. Jangan lupa catatan pendapatan bunga bank. Ya. Silahkan di-save atau dicetak. Dicetak, gimana itu formatnya? Oke, sama ya kalau yang seperti ini relatif sama. Oke, silakan ditutup, lanjut transaksi ke-28, the last 3 transaction.
ini sudah rekonsiliasi PPN, berarti udah nggak tentang cash and bank. Perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN untuk bulan Januari. Rekonsiliasi PPN berarti ini mau lihat besaran PPN masukan saat dia membeli dibanding dengan besaran PPN keluaran saat dia menjual, kan gitu. Nah, ini kita masuk ke menu apa, teman-teman? Ada yang mau menjawab nilai plus? Masuk ke menu daftar laporan, Bu. Oke, Mas Januar lagi. Iya. Ya, ini kayaknya cowoknya Mas Januar tok ini di sini. Terima kasih. Terus kemana, Mas? Kita daftar Terus ke laporan. daftar laporan, Terus? diklik, di scroll ke bawah, pilih yang option pajak. Oke, terima kasih Mas Januar. Terus ini pilih mana, Mas? Yang rekonsiliasi PPN, lebih kurang bayar. Nomor 2 Oke. dari atas. Ya, terima kasih Mas Januar. Itu ya, tadi suruh Mas Januar suruh masuk ke daftar laporan, terus yang di abu-abu itu di scroll ke pajak, habis itu cari Nah, itu yang tanggalnya dari ya tanggalnya 1 Januari sampai 31 Januari 2018. tanggalnya dari 01/01/2018 gitu ya Mas ya. 1 Januari Iya, sampai 31 Desember apa Januari? Januari. Kenapa kok Januari? Kan 1 bulan toh, Bu, itu, Bu. Ah iya, benar sekali. Terima Cuma terus belanja kasih. pakai aja. Terima kasih Mas Januar, berarti mudeng beneran. Kenapa kok 1 bulan lah? Memang sing diminta cuma Januari aja kok, ya kan? Yang direkonsiliasi kan cuma bulan Januari. Ya, terima kasih. Tampilkan. Nah, kita bisa scroll pajak dari PPN keluaran itu ya, yang paling bawah itu Mbak, atas tadi. Jangan turun dulu, jangan turun dulu. Nah, ini dia. Total dari pajak keluarannya adalah 7829.500 ya kan, yang biru itu loh, paling bawah dewe. Paling bawah. Itu kan Pak PPN keluaran. Terus kita tandingkan bawah ke lembar selanjutnya, Mbak. PPN masukan kita 474.500. Berarti kita mengalami lebih bayar atau kurang bayar ini? Yang 7.355 itu apa? PPN kurang bayar atau lebih bayar? Kurang bayar, Bu. Kenapa kok kurang bayar, Mas Januar? Ya karena kan masukannya minus 474 itu kan. Terus yang keluarannya itu 829.500. Dari PPN. Nah, jadi PPN keluaran, PPN lebih atau kurang bayar, itu kan terjadi ketika pajak masukannya berbeda dengan pajak keluarannya, kan gitu. Kalau PPN keluaran ternyata lebih besar daripada PPN masukan, maka kelebihan pajak keluaran tersebut, berarti sisanya pajak keluaran tersebut harus disetor ke negara. Berarti kita sebagai perusahaan harus menanggung kurang bayar gitu ya, karena PPN keluarannya lebih besar dari PPN masukan. Kebalikannya, kalau PPN masukannya lebih besar dari PPN keluaran, maka negara mengembalikan ke kita. Kita punya PPN lebih bayar, tetapi sayangnya pada praktiknya PPN lebih bayar itu sangat amat jarang terjadi. Biasanya kurang bayar, gitu ya. Ya, oke, terima kasih. Terus selanjutnya gimana, Mas?
Langsung masuk ke jurnal umum, Bu. Oke, ini nggak usah di-close ya. Ini nanti kita ingat-ingat Iya, buat angkanya. menyesuaikan nilai. Betul sekali. Kita kan nggak hafal nih berapa PPN keluaran, PPN masukannya. Nah, ini jangan di-close. Kita masuk ke buku besar, terus jurnal umum. Sama seperti tadi ya, waktu kita ngerjain masalah asuransi. Nah, jurnalnya adalah kita menyesuaikan PPN masukannya di kredit apa di debit? Kalau keluaran nanti di debit, Bu. Oke, terima kasih. Berarti masukannya di kredit. Ya, cari dulu jurnalnya itu kan PPN keluaran, PPN masukan, nanti sisanya adalah kurang bayar. Berarti kita PPN keluaran dulu di debit. Sebesar berapa tadi? Lihat di daftar laporan tadi loh. PPN keluarannya berapa tadi? Ada yang nyatet nggak? 7 juta berapa gitu. Kalau lupa di-close dulu Mbak. Diingat-ingat, kita hafalin bareng-bareng yuk. Di daftar laporan. PPN keluarannya yang di atas tadi. Ini kan PPN masukan sama kurang bayar. Nah itu. 7829.500. Oke, catat ya. Ntar jangan dulu Mbak. Ntar tunggu dulu. Jangan ke jurnal umum dulu. Yuk dicatat 7829.500. Itu PPN keluaran. Terus turun Mbak PPN masukannya. PPN masukannya 474.500. Terus PPN kurang bayarnya berarti sisanya itu 73 berapa itu? Saya sambil silahkan kalian catat ya, terus kalian masukin. Saya sambil mau bagiin presensinya. Bentar. Udah setengah 12 lebih. Sebentar ya, ini sebentar lagi kok. Ini yang agak susah emang yang ini, yang paling susah menurut saya yang rekonsiliasi PPN ini. Yang lainnya masih ya belajar masih bisa. Ntar ya, ke chat. Silahkan sambil isi presensi, saya kirimkan Google Form. Oke Mbak, kalau sudah masuk ke jurnal umum, tadi udah pada nyatet ya totalannya ya. Yuk silahkan ke jurnal umum. Mbak Arlian mau ngisi presensi nanti atau sekarang? Lewat HP, Bu. Nanti dikirim sama teman. Oh iya, oke. Terima kasih. Nah, jurnal umum tadi kan PPN keluaran kita debit. Yuk, PPN keluaran. Kenapa kok gitu? Ya karena yang besar adalah yang keluaran. Nanti sisanya yang dikredit otomatis jadi kurang bayar. Kalau lebih bayar yang dikurang, yang lebih kecil yang nilai debitnya. Nanti lebih bayar di jurnal debit kan gitu. Oke, 7829.500. Dilanjut, oke. Nah, akun tandingannya PPN masukkan. PPN masukkan. Berapa tadi? 474.500. Oke.
Silahkan dilanjut. Nah, ini kan belum balance kan, karena yang PPN masukannya lebih kecil, otomatis dia harus ditutup dengan akun pajak kurang bayar, ya kan? Berarti cari kurang bayar gitu. PPN kurang bayar. Ya. Oke, diklik Mbak, PPN kurang bayar sebesar berapa? Nah, itu udah otomatis 7355 karena dia untuk balancingnya ya, supaya balance antara debit kreditnya. Oke, dilanjut, sudah. Ya, itu kita sudah input jurnalnya, lihat di paling bawah total debit sama total kreditnya udah balance. Informasi, ada yang perlu diisi? Enggak informasi. Keterangan rekonsiliasi PPN bulan Januari 2018. Ya, silahkan di save atau dicetak. Ya, oke ya, begitu yang keluar jurnal umumnya. Silahkan ditutup. 2 transaksi terakhir ini kita hanya butuh 5 menit dah selesai, cepet. Kalau yang transaksi 29 sama 30 itu cepet. Silahkan ditutup semua karena sudah tidak menyangkut PPN. Ya, alhamdulillah. Ini sebentar lagi selesai. Ada yang mau dapat nilai plus? Ini dokumen 29 sangat mudah. Saya minta yang selain Mbak Arlian, selain Mas Januar, selain Mbak Uslifa, selain Mbak Anggita. Gitu. Siapa lagi? Selain Mbak Eka yang belum ada suaranya hari ini kan mudah sama dengan yang dokumen 1 ya ini ya. Ada enggak? Khusus nomor ini saya tawarkan ke kalian yang mau mencoba menjawab. Saya tunjuk ya. Oh, Mbak Risma Indah tadi juga udah jawab. Rizky H. Siapa itu? Ada enggak? Oh, Risma Indah ini tadi plus. Rizky. Ada enggak Rizky? Enggak ada. Fuad. Ada, Bu. Ada, Bu. Ini siapa ini? Rizky. Rizky. Ya, Rizky. Oke, Mas Rizky, silahkan. Dokumen 29 kita buka menu mana? Cara nyatetnya. Dokumen 29 yaitu kas dan bank. Kas dan bank itu Mbak Arlian disuruh buka kas dan bank sama Mas Rizky terus ke pembayaran. Pinter. Terus dibimbing sampai selesai. Rizky Hanafi nilai plus. Terus cash and bank pembayaran. Terus itu kas dan bank itu pilih bank. Pilih bank. Terus Tanggal habis itu ubah tanggalnya, Bu. oke, ubah tanggal jadi tanggal 31 Januari 2018. Oke, terus Saya 31 Januari.
Terus akun. Oke, search akunnya. Jadi akun apa itu? Di dokumen 29 itu, di dalam tabel. Akun beban listrik, Iya, air, dan pinter. telepon. Oke, terima kasih. Cukup Mas Rizky Hanafi itu ya. Sesuai dengan yang di modul di dokumen 29, beban listrik, air, telepon 1 juta, diketik manual ini 1.789.500. Ya, lanjut. Jangan lupa informasi dilengkapi pembayaran. Listrik, air, dan telepon. Silahkan di save atau dicetak, terserah, monggo dicetak. Ini keluarnya ya pembayaran ya kan? Nah, itu dia. Sama ya dengan yang di modul dokumen 29. Oke, tutup. Kita ke transaksi yang terakhir. Alhamdulillah, sudah selesai. Transaksi terakhir menghitung nilai penyusutan aset tetap bulan Januari. Tapi keterangannya itu ya, dibaca di keterangannya, kita nggak disuruh lihat nilai penyusutannya. Kita langsung disuruh melakukan proses akhir bulan. Jadi ini nggak pakai transaksi. Kita cuma itu ya di keterangan ya. Langsung disuruh melakukan proses akhir bulan Januari 2018. Ya udah, silahkan langsung aja itu pembayarannya di close dulu. Kemarin kan pas kita tutup data perusahaan itu, step yang pertemuan pertama itu kan kita juga ngelakuin tuh proses akhir bulan. Nah, sekarang kita juga disuruh melakukan proses akhir bulan. Masuk ke menu apa kita? Perusahaan, Bu. Ya, barusan Mbak siapa yang jawab? Mbak Uslifa lagi. Banyak kali nanti plusnya, Mbak. Ya udah nggak apa-apa lah. Orang yang jawab memang Mbak Uslifa ya gimana? Mbak Uslifa tambah lagi plus. Oke. Udah 3 hari ini Mbak Uslifa. Ya, perusahaan proses akhir bulan. Pilih bulan Januari. (2018) langsung di save. Selesai, sudah cukup sampai di sini. Kasus CV Surya Sejahtera transaksinya, tapi kan kita tetap harus melihat yang di belakang itu ya, yang di dokumen terakhir kita di modul ada neraca indeks kontrol sama ada laba rugi standar. Ditutup dulu Mbak proses akhir bulannya. Nah, kita di dashboard, ini kan muncul banyak nih kotak-kotaknya. Sebelum kita nayangin laporan, kita reload dulu. Nah, itu di biru kan ada tuh yang bulat-bulat tuh. Yang di kecil, nah iya. Semua, berhenti situ ya Mbak, biar temennya lihat semua. Semua kotak-kotak yang ada di sini, supaya nggak ada yang nyantel, di reload semua. Kayak refresh itu loh. Kan? Yo, itu yang pertama di aktivitas kotak itu di refresh. Klik Mbak, refresh. Kalau sudah, ganti ke kotak selanjutnya. Kegiatan mendatang, pokoknya semua kotak di situ mau refresh. Diklik, refresh. Diklik, refresh. Terus atasnya penjualan bersih itu ada nggak yang harus di refresh? Refresh semuanya. Oke, sudah semua di refresh.
Kalau sudah semua di-refresh, kalian bisa seperti yang dulu kita cek dari daftar laporan. Pertama, kita mau lihat neraca induk skontro, berarti daftar laporan, terus pilih yang keuangan, benar, terus ke neraca induk skontro. Silahkan ditampilkan. Kalau neraca itu kan per akhir bulan, jadi tanggalnya diganti. Nah, itu tanggalnya diganti jadi akhir bulan 31 Januari 2018. Tampilkan. Bismillah, semoga cocok dengan yang di modul kita cocokkan. Oke. Ya, udah cocok ini. Turun Mbak ke bawah. Udah stop, berhenti di situ. Itu ya, jumlah kewajiban dan ekuitasnya 2145.079.500, cocok. Terus jumlah asetnya juga udah balance. Alhamdulillah, Mbak Arlian dan semua yang hari ini bisa mengikuti, berarti kalian udah nggak ada PR, udah selesai hari ini ya kan? Oke, silahkan diklik yang hijau, yang daftar itu Mbak. Di situ langsung kita cari yang laba rugi standar. Nah, ada enggak itu laba rugi garis miring standar? Oh, paling atas itu ya. Paling atas silahkan diklik. Terus itu kalau laba rugi kan 1 bulan penuh, berarti dari awal 1 Januari sampai 31 Januari sesuai dengan judul yang di modul itu ya. Dari 1 Januari sampai 31 Januari 2018 ya. Silahkan ditampilkan. Kita cocokkan nilainya, apakah sudah cocok? Oke, cocok. Turun ke bawah. 29.180.500. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Arlian dan teman-teman semua yang sudah bersedia membantu. Tadi yang pertama Mbak Aprilia, terus Mbak Aprilia terhengkang dari Zoom. Ganti Mbak Arlian, terus tadi saya lihat sudah banyak juga yang berhasil sampai hari ini selesai. Nah, karena sudah jam 12 kurang, saya harus mengisi kelas yang lain. Saya akhiri, terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman K1. Jangan lupa diisi presensinya. Terus, si teman-teman yang sudah berhasil, kalau bisa bantu teman-teman yang belum berhasil. Kalau memang kalian punya link-link video yang lain selain yang di Elita, kalian dapat dari YouTube atau dari Cutting atau dari siapapun, bisa di-share ke temannya yang belum berhasil ya, biar semuanya bisa berhasil. Sekali lagi, yang belum berhasil nanti dikerjakan sendiri. Saya akan bagikan video kita yang kemarin sama yang hari ini, tapi nanti ya setelah kelas yang K2, K3 semua juga udah selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu setelah Lebaran. Saya mohon maaf apabila selama bertatap muka atau berkenalan dengan kalian saya ada salahnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk yang menjalankan. Yang tidak menjalankan ya selamat liburan, jaga kesehatan. Oke ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.